Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan suri tauladan kita. Kita memohon kepada Allah semoga dengan izin Allah kita tetap bersama dengan sunnah-sunnah beliau dari dunia dan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah pada saatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentunya Pak Budi serta keluarganya, Ustadz Farhan yang sudah mengimami kita sekaligus dari ketua yayasan, dan Ustadz Bayumi, semua ustadz-ustadz, baik Ustadz Lamo dan baru yang jadi ustadz. Ini banyak baik ustadz juga bisa jadi ustadz. Ini kader ini sudah mengalahkan Sudais ini. Apalagi yang ini kalau sering di Palestina cuma di pinggir-pinggir itu semuanya lah. Pokoknya bapak-bapak ibu-ibu yang hadir ini, baik yang masih bangun dan sudah tertidur, udah itu namanya tertidur itu mudah-mudahan dia dan memang orang tuanya kata utang lagi ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sehat. Saya kemarin Pak Budi pernah bangun dari tidur rasa-rasa sulit melangkah. Benar, pada saat itu saya memahami betapa mahalnya sehat. Begitu juga kita doakan Ustadz Perianto, kemarin saya mengunjungi beliau, Ustadz Farhan. Mahalnya sehat, mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini bapak-bapak ibu sampaikan dengan keluarganya, mumpung masih sehat dekatkan hati dan diri kepada Allah. Jangan sampai nanti sudah penglihatan tak bagus lagi baru menyesal tak baca-baca Quran lagi. Mumpung matanya masih bisa melihat Quran itu, baca Quran. Ibu saya 88 tahun, 4 hari yang lewat meninggal. Beliau tidak pikun, beliau sehat terus, jalan masih bisa, pendengaran bagus, ngomong masih cerdas. Salah satu rahasia beliau Ustadz Farhan, beliau itu adalah baca Quran setiap hari, hampir khatam sekali seminggu, sekali 3 hari. Memang itu gawe dia. Maka dibuatnya lah foto dia berdempetan dengan foto Syekh Ali Jaber ketika kami umroh beberapa tahun yang lalu. Apalagi sudah berfoto dia dengan Syekh Ali Jaber itu, tambah semangat dia selalu khatam Quran. Jadi foto dia dempetan dengan Syekh Ali Jaber, bukan dengan aku, menantunya bukan. Jadi subhanallah, maksud saya itu dengan baca Quran kita tidak pikun. Biarpun tua, mau gala tuanya sudah sering ke Bangka, jadi tua Bangka maksudnya. Kalau dia sering baca Quran, sering beramal soleh, berteriak berkawan dengan orang-orang yang ahli Quran, seperti Ustadz Farhan ini, almarhum Ustadz Nawawi, insya Allah orangnya tidak akan pikun, ya, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pesan saya yang pertama, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Amin. Wallahi tidak ada manfaat sesuatu kalau badan tak sehat. Untuk apa? Mohon perhatian baik. Untuk apa ibu umpamanya punya kalung yang besar, tapi leher sakit? Untuk apa? Atau na'udzubillah yang lain-lain lah, gelang kamu sampai 10 kilo saking berat kita terbawa lagi. Kalau badan sakit, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saya ingin mengulangi bahwa sehat itu mahal. Maka kemarin sampaikan dengan anak-anak dari Solar Center, coba antum sebenarnya si Fauzan, DKK dan kawan-kawan
Coba saya bilang kamu sholat duha itu cocokkan dengan waktunya vitamin D dapat, kemudian kau bisa keringat. Sekarang kan orang pusing dengan untuk membangun kesehatan. Saya bilang ibadah itu disuruh oleh Allah, itu adalah manfaatnya untuk kita. Paling tidak ada 3 ak yang kita dapatkan. Pertama itu adalah menjadi tanda taat kepada Allah. Yang kedua, dengan ibadah itu kita menjadi orang yang sehat. Dan yang ketiga, insya Allah kita selamat. Selamat mana? Selamat dunia akhirat. Bukan kalau orang mengatakan ibadah itu cuma sekedar untuk takwa saja. Tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, masa tidak percaya Quran? Ini ustaz kita yang hafal Quran, kau baru belajar menulis Quran. Kadilah, kita punya semangat. Alhamdulillah. Masa tidak percaya lagi dengan Quran? Astagfirullahaladzim. Dengan insya Allah kami ibadah yang benar. Contoh saya bilang sekarang, sepakat orang kesehatan bahwa vitamin D yang kita butuhkan adalah jam-jam 10, ya. Sholat duha jam-jam setengah 10. Nanti bertemu kamu dengan duha itu jam 10, ya kan? Ketika Anda apalagi duhanya di tempat yang panas, dapat 3-tiganya, badan sehat, doa-doa kabul, apalagi diawali dengan doa-doa yang diawali dengan Asmaul Husna. Masya Allah. Ini kadang-kadang Asmaul Husna itu cuma taunya ya Allah, ya Allah, sambil perut memidas anaknya. Mana kabul doanya. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah semua ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum kita semua insya Allah dipelihara dan diberkahi oleh Allah. Jangan lupa, kalau saya setiap saat saya minta dengan Allah dipelihara dan diberkahi. Yang baca artinya apa maksud saya? Tidak baca. Makhluk ini tidak bisa memelihara kita. Makhluk kecil. Corona itu kecil, saking kecilnya tak kejengmuan, tapi ditakuti manusia. Maka sebelum bicara tentang mardotillah, torik ada torik, ada, ya, mardotillah. Saya ujungnya itu torik mardotillah. Saya ingin kita ini lebih kenal dengan Allah, ya. Sebelum mardotillah kita awali dengan ma'rifatullah. Ketika kita insya Allah kenal benar dengan Allah, maka pertama hidup ini akan tenang. Hidup ini tenang. Yang dicari manusia sekarang, Bapak, ketenangan. Orang banyak tuh belum tentu tenang, Pak, Ibu. Orang banyak tuh belum tentu tenang. Apalagi orang buntu. Tambah dalam penyakit itu. Ini sudah buntu bergaya puluh, kata aku. Masya Allah. Tapi orang yang insya Allah tidak banyak duitnya, materinya, dia kenal dengan Allah, hatinya tenang, ya. Atau bahasa saya itu kaum hidupnya, kata urusan. Kok orang nakut-nakuti dia? Enggak, nampak. Oh nanti datang kamu kopi, janganlah sholat bertempat dekat-dekatan main. Aduh, laki bini mereka kata kopinya berdekatan terus. Memang kita dulu banyak agak ironik. Sampai pernah saya tonton di TV itu, ada laki bini dipisah, tidak boleh duduk berdekatan di mobil. Ustaz Barang, cuma di luar, kalau keluar dari mobil, tidak juga banyak kita stres kan. Sampai makan pun sekarang itu disuruh 20 menit harus habis. Sampai dilalap 20 menit sempat tuntas semua. Banyak majola sekarang otak ini. Ngapa otaknya main? Kita sekarang bukan bicara mendekatkan diri kepada Allah, selalu ngomong ekonomi, sehat-sehat, tapi tidak dekat dengan yang pada yang membuat kesehatan itu. Sama istilah saya sekarang, Ustaz Pak Budi, jangan dulu Ustaz ya, Pak Budi banyak. Ada yang ngimami pula di sini bahaya. Bapak Ibu, Masya Allah, sama dengan manusia sekarang. Betapa banyak orang cintanya dengan dunia, saking kepengen dapat dunia, tapi lupa dengan Allah yang punya dunia. Kan lucu. Anak bisa dekat ke sini karena dekat dengan rombongan ini. Iya, belum tentu Ustaz Farhan bisa mendatangkan aku di sini. Aku banyak kegiatan.
Ini Pak nanti ada acara di sana, ada acara hari ini. Cuma kita diundang, nanti urusan pulang. Ya masa Ibu Megawati nanya-nanya, dari mana datangnya katanya apa itu? Katanya kodok, katanya dari loncat pista. Aku baca di WA, macam-macam itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka insya Allah dengan kenal dengan Allah hati tenang, ya, hati tenang. Kate rasa takut, kate rasa macam-macam lah yang ditakutkan orang semua menghilang dari hati. Ini yang mana? Yang pertama. Yang kedua, orang yang dekat dengan Allah, insya Allah dia tidak pernah seuzon dengan Allah. Orang kalau sudah kenal, dalam bahasa Arab, man arafallah azalat tuhmah. Kalau sudah kenal dengan Allah, azalat tuhmah, akan jauh hilang dari insya Allah prasangka. Anak dekat dengan Ustaz Farhan, aku dekat dengan almarhum Kak Nawawi, ya kan? Kata orang begini-begini kami sudah saling kenal, kita semua jadi husnuzon, baik sangka kita. Pak Ustaz kasih bantu itu, Ustaz kasih banyak orang yang kenal dengan saya. Kadang-kadang cuma dapat kulitnya baik. Oh Ustaz itu gejong, itu ininya. Ada yang bilang ini kulit, itu tonto. Ada yang bilang Muhammadiyah. Terkadang kamu juga Ustaz itu Muhammadinu, tidak Muhammadiyah, tidak NU aja. Lah, maka kalau sudah kenal kita paham. Yang membuat kita banyak runyam pun laki bini kadang-kadang tidak paham. Aku baik dulu pertama kali dengan buminya itu, buminya. Dia bilang saya sampai, Ustaz ini ngomong nak marah, dikira nak marah gitu. Padahal lembut hatinya, kasih sayang, masya Allah. Begitulah hidup. Sama dengan saya, kalau nggak kenal itu yang suzon. Pernah saya ceramah dimarahin, orang 6.000-an. Ada ibu yang paling depan mempelot hati saya. Dari pas saya ceramah semangat, ada satu ibu mempelot hati aku mulai dari awal sampai akhir. Nah, berarti itu apa salahku dengan mama itu? Apa ada SMS atau WA yang belum dijawab? Habis saya ceramah, saya tanyakan pembawa acara, kenapa saya bilang ibu yang jilbab itu mempelot hati aku? Apa ada kesalahan saya dengan kata pembawa acara? Ustaz, dia tak marah dengan Ustaz, cuma memang kurang pendengaran mama itu. Ternyata al-guduk. Setelah saya tahu itu alasannya, maka saya tidak suzon juga kan. Itu bukan marah, bahkan dia senangnya, saking senangnya aku dia ngomong mamang itu kan? Dengan jelas pendengaran. Begitulah pentingnya mengenal. Kenapa ada orang hidupnya masih prestasi? Kenapa ada orang takut dengan masalah rezeki? Ini mohon maaf, termasuk anak-anak pejuang. Selalu saya tanya, saya sampaikan, antum jangan takut masalah rezeki, karena makna kaya pun berbeda. Orang kaya sekarang itu yang dimaksud kaya itu harus rumahnya besar, ya, tanahnya harus luas, padahal yang didudukinya cuma itulah terakhir 1,5 meter paling banyak. Iya kan? Orang sekarang itu kalau bilang kaya itu harus banyak asetnya di mana-mana. Makanya orang sekarang berlomba-lomba supaya dibilang ada segeknya kaya. Kata orang Palembang, gah, bisa gah. Akhirnya korupsi dia. Biar dibilang orang kaya, penampilannya hebat. Yang penting dapat pujian, hebat udah itu. Hebat bapak itu. Terakhir hebatnya masih dalam kuburan. Kapan kuburan? Banyak kuburan di dalamnya. Alhamdulillah. Nah, ikhwati iman yang saya hormati, saya ingin meluruskan bahwa dengan orang yang sholat kenal dengan Allah, ya, dengan ma'rifatullah, dengan kenal dengan Allah, maka hidupnya itu tidak ada rasa takut, hatta rezeki. Dia tahu karena Allah adalah Ar-Razzaq. Antum Asmaul Husna yang dibacakan tadi, coba lihat. Kalau Allah Ar-Razzaq, kenapa takut kita masalah rezeki? Kalau Allah adalah Al-Qawi, kenapa kita masih takut dengan musuh? Kita sekarang hanya nanti ini kawas kau bilang takut itu, nanti kau yang diisi oleh orang-orang luar negeri itu, ada Amerika, ada China. Sudahlah, serahkan dengan Allah. Kalau sekali datangkan oleh Allah nanti puting beliung dengan mereka berputar-putar juga itu. Karena kan banyak nama-namanya apa namanya itu,
nama-nama angin-angin, tornado lah, apa lagi? Ada yang torpedo itu di nelayan untuk teman bola. Ada namanya nama Betino Pulo, Rita lah nama anu itu, macam-macam. Saya setuju juga ada ngomongan yang itu Ustaz, tapi tidak setuju dengan pakaian kuda itu. Mana lebih hebat? Goyangan tsunami Aceh daripada goyangan COVID ini. Ya. Berapa yang meninggal waktu kita saudara kita di Aceh? Sekali datang sama. Cuma 4 sak, 2 sak, 2 set. Lebih kurang 200.000, Allah yarhamhu. Iya kan? Ya kalau Allah datangkan itu kepada musuh-musuh yang tak suka dengan kita, kecil. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Baca-baca ngomongin sudahlah. Kalau orang sudah kenal dengan Allah, kata apa itu? Ya betul. Tidak terlalu hebat si Fir'aun itu, ngaku Tuhan, bacanya ini, tapi baca berenang kan? Makanya mati. Telur atau bahasa kita keberak. Kata orang Medan yang susah itu teberak, katanya lain artinya. Logatnya berbeda Pak Budi. Jadi aku dulu menyebutkan keberak, di nelayan teberak dulu. Ya. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ketika orang sudah kenal dengan Allah, hidupnya selalu dalam marodotillah, selalu mencari ridho Allah, selalu dia mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah. Artinya dia cuma 2 pertanyaan: Allah ridho atau tidak, Rasulullah ridho atau tidak. Boleh tidak menurut Allah, boleh tidak menurut Al-Quran, boleh tidak menurut hadis. Yang dicari cuma itu hidup ini. Antum ini jangan lupa, sekarang sudah diajari oleh Allah kita melalui corona ini. Enggak, untunglah usah payung cepat nganti. Kalau udah ketinggalkan duit 2.000 udah rumah. Gak pernah kejadian di waktu di pelacur. Masa semua jam mati kalau 3 jam mati, ternyata sengaja dimati. Pas nak balik dikasih duit 3. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, hidup kita ini sekarang diajari melalui corona ini. Orang baru sakit tak baca lagi dikunjungi, kita mati tak kata lagi yang mendatang. Kadang-kadang anak beranak. Jadi jangan pula terlalu cepat senang dengan pujian manusia. Manusia ini main-main lah. Masih tahu kan kalau ibu-ibu Palembang ini cuma ada 5 ma ini, ma itu, ma mana, ma lah, ma subah. Cuma itu jalan. Main-main lah hidup ini. Tapi kalau Anda cuma ingin pujian manusia, orang yang sering memuji kita waktu kita hidup, wallahi belum tentu datang waktu kita mati. Tak usah mati, baru sakit baik. Tak usah sakit, agak buntu dikit. Jangan tergiur. Sambil saya bilang, grup WA di mana-mana banyak. Kalau kamu sudah mati, gue bilang, dikeluarkan oleh admin kau dari grup. Ya, maka hidup ini harus selalu mencari marodotillah. Kalau Allah setuju, Allah ridho, Rasul ridho, gawe. Tak usah banyak noleh-noleh kata umum. Ya Pak ya, mohon maaf ya, aku tahu Pak. Banyak bapak yang ngomong, wah Ustadz ini terlalu tinggi. Kalau kita ngomong seperti ini di zaman sekarang, orang nggak bisa menerima. Ustadz ini selama masih Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, gawe kan? Karena tadi manusia itu paling pacak berkawan dengan kita. Ya mungkin sedang kita sehat. Kata orang Arab, in qala khilun li sahibuni. Kita ini kalau pacak masih banyak duit, uang datang dengan kita. Bahasa Indonesianya, ya, kalau banyak gula, di mana ada gula di situ ada semut. Carilah kalau kau ketika buat gula di situ. Makanya ada ibu-ibu yang sampai memberikan nama gula diganti dengan tulisan garam, biar tidak datang semut.
Masya Allah. Itu sebenarnya bapak-bapak yang banyak itu. Nama betina lain dibaca nama orang lain ya. Tidak maksudnya Ustaz Asdas cerita dengan aku waktu ceramah di Medan. Masa dibuatnya nama di HP itu tukang batu bata. Padahal betina lain. Ini bilang aja tak benar juga ngomong ini. Dan bininya kabar ngangkat tidak masuk panggilan. Tukang batu bata Pak. Albini wal buyang. Astagfirullah. Ibu kita saya ngerti maksud apa itu. Jamaah Rasulullah pada di situ tadi. Di mana ada gula di situ ada biasa ini. Manusia kalau sedang senang banyak, tapi kalau sedang saro, ada kawan aku yang dulu bedui, sekarang saro hidupnya. Tak ada kok masih marodatillah. Yang ketiga, kalau orang insya Allah sudah kenal dengan Allah dengan baik, maka hidupnya adalah selalu mencari marodatillah. Makanya masjid ini dibuat marodatillah. Samping Torik itu anak ya, marodatillah juga enggak. Masya Allah, nama yang cukup bagus. Kita selalu meminta itu dengan Allah. Ya Allah, aku hidupku selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Maka kita disuruh setiap pagi dan sore, bagaimana Yusuf Qaradawi mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau penting teteskan air mata ya, Masya Allah, aku ridho ya, aku bukan hanya ya Allah bangga ya, tapi aku ridho ya. Nah aku bukan apa saja yang kau tentukan ya, aku ridho ya Allah. Hatta mati lagi lah ya Allah. Apalagi kalau sedang zikir, saya kalau sedang zikir itu rasa-rasa cepat nak mati lah. Kan jamaah-jamaah haji dan umroh dari Indonesia kalau sedang diminta tapi ya balik dari haji umroh kuman lagi udah ini. Makanya haji sekarang Ustaz Pak, haji sekarang cuma ada dua. Haji kemarin namanya haji burung, atau haji tahun namanya haji majolas. Masya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Ucapkan berkali-kali. Pagi dan sore kita dianjurkan untuk mengucapkan itu, sehingga kita dekat terus dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Islam. Katik guna hidup ini kalau tidak bersama dengan Islam. Masya Allah. Memang harus itu. Kalau berduit untuk Islam. Kalau punya jabatan untuk Islam. Aku selalu ngomong. Sekarang dengan Pak Harno Joseph, mumpung kamu dulu masih air mandi, tanda tangan mana yang dibutuhkan oleh umat. Bukan sudah pensiun baru kadang-kadang nak berjuang untuk Islam. Sudah pensiun, tanda tangan tak laku, gila habis. Minta jadi ketua masjid pun kadang-kadang. Minta tukang azan kadang-kadang, gila habis. Aiyah Syekh. Kata budak di luar, wak mati nalek. Mumpung sudah siap. Saya alhamdulillah umur 20 tahun saya sudah keliling saya Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara. 21 tahun, 25 saya berangkat haji waktu itu sebagai utusan dari Sumatera Selatan. 25 tahun, bede, ujang tinting. Jadi kalau antara Sofa dengan Marwah kita sahi kecil, ya sebenarnya berapa? Inilah tua kadang-kadang Inna Sofa Marwah, bilang dari jauh, tarik mang. Lalu berangkat haji, jangan tersinggung. Lagi ini ada yang 70 masih bisa tapi jalan, bininya 65. Inna Sofa Marwah. Habis dari Jawa sudah selesai, tarik ang. Mumpung masih muda beribadah. Ini masuk santri, masuk pesantren, kadang-kadang sudah buyat karena masuk. Ustaz ngintip anak bukan nakal, balik.
udah tempat nakal di sini bilang. Aduh nih otak kita, otak majorasan. Makanya Islam udah maju. Islam ini sekarang 82%. Yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung masih muda manfaatkan untuk kebaikan, manfaatkan untuk Islam. Aku dulu umur 23 tahun, saya sudah ketemu dengan almarhum Ustaz Nawawi. Dia yang ngajak aku ceramah. Bayangkan Pak, beda umur kami sekitar mungkin 5 tahun, 6 tahun. Aku udah baru 35an ya Bu. Kelihatan 53, oi. Kemarin ada yang nanya saya sebelum saya ceramah, Ustaz 35 atau 45 tahun? Langsung 100.000 mulai kebuka. Coba tadi Bayu nanya aku dulu, 100.000 lumayan bagi-bagi nih. Wah, sudah tegak melawan dulu. Tewan dulu. Oke lah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengenal Allah lebih baik. Amin. Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana toriknya, bagaimana caranya, torikohnya, diantaranya sebagian ulama mengatakan biar kenal dengan Allah harus dengan bil ilmi, bil akal. Ya, yang pertama bil akal, dengan akal sehat mengatakan setiap yang ada pasti ada yang membuat. Ini masjid ini nggak mungkin tegak baik-baik, ada yang membuat, dan pembuat tidak boleh sama dengan yang dibuat. Makanya kata Allah, paling benci Allah dengan hambanya yang syirik. Ya, masa gunung mau disamakan dengan Allah pembuat, khaliq dengan makhluk. Maka kata Allah, fala taj'alu nidda, jangan kau jadikan sekutu dengan Allah. Sekarang banyak orang yang takutnya dengan Allah, kadang-kadang takutnya dengan hamba Allah lebih takut daripada Allah. Ya, termasuk kalau kita lihat sholat sampai takut pendekatan. Maka saya bilang kadang-kadang kalau di masjid, yang takut berapa, yang tidak takut rapatkah, yang takut mati balik atau Allah ya kadang-kadang yang tidak takut rapatkah, harus begitu bahasanya Ustaz. Kalau saya bilang islam terasong cemino, kalau masjid haram kan Ustaz, sudah Islam kan? Oh ya, belum, masih. Masya Allah, senang dengan umur 90, umur ketiga tahun 91 saya sudah kenal, sudah dengar suara Islam tasong cedino Allahu Akbar, semua dengan haluai Allahu Akbar. Nanti apa namanya itu membandingin Allahu Akbar. Orang Indonesia tangkap bahasa tegak di tempatnya sudah duduk karena dia mengikuti suaranya. Allahu Akbar, kata yang membaliknya itu Allahu Akbar pada duduk. Jadi orang Indonesia dan di depan tegak langsung ini. Orang yang duduk baru kita yang terakhir. Nah, habis itu balik ke PSDW itu Indonesia paling Indonesia. Kalau haji terkenal itu paling banyak tulisan Indonesia. Kalau kamu naik Jabal Rahmah itu orang jangan nyoret-nyoret di sini. Pokoknya itu bahasanya cuma bahasa Indonesia banyak. Artinya orang Indonesia banyak tukang coret. Ditambah bro tulisan dilarang duduk di sini. Bahasa Indonesia bro, berarti banyak pegang jalan budaya. Indonesia lebih hebat, paling banyak berangkat haji, paling banyak belanja di Mekah, Madinah, paling banyak jalan, paling dari haji paling banyak korupsi. Itulah Indonesia, tidak maju, tidak maju. Indonesia ya Allah, banyak utang ya. Itu berutang kayak malu sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang ditulis bisa besar malah kemalu sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatul iman yang saya hormati, yang pertama mengenal Allah itu dengan akal. Maka sampai dikatakan la dina liman la akal.
Sebenarnya orang yang tidak berakal juga tidak cocok dengan beragama. Ya, maksudnya apa? Beragama itu harus pakai akal. Maka belajar ya, belajar. Teman-teman belajar. Alhamdulillah kita semangat. Semarang saja ada yang sampai gelarnya itu berapa? 17, 80. Orang ukui, aku belum ketemunya dengan kawan. Alangkah banyak waktunya belajar itu. Dan itu bukan ucap-ucapan ya. Kata orang India bukan cahaya-cahaya bukan. Semiangan 80 gelarnya bu. Aku baru S2 dan S3 sama. S3 Taiwan 1 berapa? Belum ikut model itu. Masya Allah, mudah-mudahan bisa belajar terus, belajar. Dan belajar itu tidak mesti harus pakai kelas. Kati zaman-zaman pas sahabat kati SD. Nabi kita apa gelarnya? Cuma satu, Al-Amin. Nah, sekarang ini gelar banyak tapi majolas. Kalau mau profesor hukum, tapi main gak hukum gitu sekarang. Setelah dulu lah, pokoknya belajar hukum. Udah, oh ini hebat ini. Otto Hasibuan, saya ingat dari malam ini. Karena sama-sama Hasibuan. Kata uminya, acaranya Hasibuan kita ngomong. Tak bisa minoleh aku dia. Itu namanya Al-Uja, Wal-Uja. Uja-uja. Bapak, ngerti nak kamu sih? Ngerti kan? Ya, terima kasih kalau ngerti. Kita lanjutkan semua 5 menit. Ikhwatin iman yang saya hormati, ini poin yang pertama. Mudah-mudahan insyaallah akal kita sehat terus semuanya, amin ya. Secara akal sehat mengatakan segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Masa ada langit, ada planet-planet yang sampai ke Pluto itu, masa muncul saja? Masa matahari berjalan dengan baik? Itu apa namanya? Yang istilah kalian itu lampu merah, padahal bukan merah baik. Ada perempatan, ada itu aman semua, berarti ada yang ngatur. Paling tidak CCTV yang disembunyikan sekarang, ya kan? Artinya adanya sesuatu, ada yang membuat. Masa angin kita pakai kipas angin yang mahal? Enggak, ini angin dikasih kalau ada yang membuat. Wallah. Makanya jangan lupa walillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Sudah tenang Pak. Kita baru hafal itu baik, sudah tenang lagi. Pokoknya yang di langit bumi milik Allah, bukan milik kau manusia. Tenang. Makanya kalau minta tanah, minta dengan Allah. Tinggal kalau kaplingan atau ember. Iya, minta dengan Allah. Aku balap beli. Kemarin saya tanya, berapa hektar ini Pak Ustaz? Kata Pak Harno waktu peresmian, ini 4 hektar ini loh. Oh, 4 hektar. Kok Pak Ustaz dapat main di tempat ini dalam kota ini yang di Putri? Saya bilang, aku minta dengan Allah, aku minta di Multazam, minta dengan Allah, aku minta malam hari. Lu maksud tadi? Oh, kenapa? Minta dengan Allah. Kalau Allah yang ngasih, ada yang suruh bilang Pak Wali, Palembang ini baca jadi milik kamu baru-baru. Mama apa caranya? Ya datang tsunami kau mati galau. Yang ada susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah membuat ini umpama dibuat jadi emas, aja aku sumpah galau. Asli. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Tanamkan itu. Kalau sudah iya, oh iya ini punya Allah. Oh punya Allah halo ini. Ya kalau sudah dikasih Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Makanya hatinya tenang tadi yang kenal dengan Allah itu. Yang kenal dengan Allah, tenang aja lah. Serahkan dengan Allah. Kalau orang sudah serahkan dengan Allah, tawakal, bahasa apa namanya itu agama, sudah tenang. Umpamanya Pak Bayumi diserahkan galau-galau semua keuangan dengan Pak Budi, tenang nih. Tenang. Selesai. Ya, acara begitu. Karena itu kira-kira bahasanya kan. Anak kalau sudah sekolah, kuliah, diserahkan semua dengan orang tuanya, pembiayaan, tenang dia. Tawakal. Capek. Kenapa aku bisa main? Coba kalau kursi yang kecil tadi berada, punya bermain. Kalau kursi yang hitam tadi,
umpamanya jadi taruh saya kerja sebayu ini juga aku lihat lah ini kan dikasihnya yang itu atau yang itu berarti waras ke dalam itu. Kalau seandainya tadi dia apa yang kita bahas berarti hiasan kaki marah Pak Budi ada waktu itu tadi ternyata tes saya itu sukses makanya bisa nyandar begini. Kenapa nyandar begini? Kenapa tawakal begini? Kenapa aku berserah begini? Karena aku tahu ini kuat. Paham kira-kira ya? Iya. Kalau sudah kita yakin, tenang. Tidur pula aku baca main. Tenang. Tapi kalau yang hitam tadi mikir aku. Lemak minum dulu kalau main kira-kira. Artinya apapun makanannya minumannya tetap pakai oce. Inilah kalau kita sudah kenal dengan Allah. Yang kedua, mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya. Ya, ayatnya ada dua tadi. Ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah itu bedanya. Nanti asal rajin baik, bertemu dengan cabai, bertemu dengan terong, tanahnya sama, tapi keluarnya berbeda. Hei terong, ngapa kau main? Ngapa kau cabai? Kau pedas main? Awak lebih kecil dari terong ini, tapi kau pedas. Pindah ke kanan bertemu pula dengan batang apa namanya itu apa tadi? Tebu. Oh, apa kau manis? Ya, bertemu dengan batang yang berbeda. Kenapa kau keras? Kenapa kau tak ada rasa? Dia akan bertanya, ana khulqullah. Ya, begitulah kamu ketemu manusia lagi ini. Ya Allah, siapa yang menciptakan kau wahai makhluk? Ana khulqullah. Maka kalau antum baca dalam surah Luqman, hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dun. Hadza khalqullah. Jangan antum kalau melihat yang ajib-ajib, hebat, serahkan dengan Allah dulu. Hadza khalqullah. Ya, antum malah melihat yang kauniyah, subhanallah, ini cak mirip sama-sama daunnya dengan apa itu, dengan sawit, tapi berbeda. Ternyata ini al-korma, taman, al-korma, subhanallah. Maka keluarnya pun rasanya berbeda. Kalau yang korma lebih mahal daripada sawit, kecuali kamu sudah kiamat terbalik, mungkin enggak. Dan sudah ada kesepakatan antara batang kelapa dan sawit dengan batang korma. Makanya korma berbuah di Arab dan kelapa tak berbuah di sana. Sudah ada kesepakatan dulu. Mungkin itu guna ngarang-ngarang. Bahasa Arabnya al-maca wal-maca. Artinya macam-macam. Bapak Ibu, dengan kauniyah kita kenal dengan Allah. Masya Allah, basiru fil ardi, maka berjalan terus, lihat ciptaan Allah. Nah, yang kedua tadi, kauliyah. Antum semakin banyak baca Quran, apalagi kamu ada modal bahasa Arab dikit, ya, paling tidak Arabnya dua, Arab cemas, dan yang kedua Arab nandi, mungkin tidak ya. Tapi belajarlah kalau baca bahasa Arab, belajar. Masya Allah, satu ayat pun kau baca, seperti kata Ustaz yang dibaca oleh Ustaz Farhad. Dorok, semua sudah ditafsirkan Allah pada dorokna fi hadzal Quran. Kami sudah dibuat oleh Allah, semua sudah ditamsil dalam Al-Quran. Masa kita bisa? Ya Allah. Maka semakin dekat dia hatinya dengan Allah, ya? Maka beruntunglah kalau Cak Ustaz apa namanya Farhan ini dengan yang lain-lain yang bisa bahasa Quran dan hafal Quran. Alhamdulillah. Subhanallah. Semakin banyak baca Quran, semakin dekat kita dengan Allah. Ya. Tapi kalau cuma tahu baik bacanya, tidak mau maknanya, itu kadang-kadang keimanannya pun berbeda.
Akidah dan sikapnya berbeda dengan Allah. Lain. Masya Allah. Insya Allah antum, mudah-mudahan kita semua anak-anak kita dijadikan oleh Allah yang hafal Quran, amin, dan paham Al-Quran, amin ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Semakin kita bisa baca Quran, apalagi sudah hafal Al-Quran, semakin dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal. Baru yang terakhir ini, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna dan sifat-sifatnya ya. Semakin tahu sifat-sifat Allah ya, semakin tahu Asmaul Husna, makna-maknanya, sifat, semakin insya Allah kenal dengan Allah. Oh, Allahus Sabur, Allahul Ghafur, Allahul Ghani. Wah, maka kalau berdoa itu, doa yang tadi boleh rame-rame dulu dibaca dulu galau-galau, baru tadi diminta ya. Pada mintalah dengan Asmaul Husna. Maksudnya kalau saya memahaminya, bisa semuanya sekaligus, bisa juga dengan satu-satu sesuai dengan hajat kamu. Kamu sedang buntu, ya Goni, ya Goni, ya. Aku kadang-kadang cuma sehari itu saya minta satu, saya sebutkan satu. Kalau saya sedang merasa lemah, sehari ya Allah, ya Qawi, ya Qawi. Tapi aku niatkan, apa yang aku harus dikuatkan, ya. Aku sedang buntu, ada utang umpamanya, atau ada gawe yang harus saya bayar di kontrak. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Satu hari, kaki sore kutunggu, ya Allah, kutunggu apa dia balasannya ya Allah. Aku elok dengan Allah, berdialog dengan Allah itu kan melalui doa-doa kan lebih bagus. Ya, jangan cak ibu-ibu, ya Allah, ngapa aku main terus ya Allah. Lakinya lewat, memang itu lah kau. Ada ibu-ibu jam 2:30 berdoa malam, ya Allah, ngapalah aku main terus ya Allah. Mulai dari dulu main dan nasibku ya Allah sampai sekarang main ya Allah. Kata lakinya sambil lewat nahulu pulau, memang itu lah kau. Ya Razzaq, ya Razzaq. Karena setiap kalimat ini penutup tausiah, setiap kalimat thayyibah yang antum ucapkan setiap hari, setiap saat ada balasan. Ente sedang punya kesulitan, cukup dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku minta satu hari ini aku nak banyakkan membaca ini ya Allah. Kalau penting ya Allah dari sini sampai sore ya Allah. Aku minta jalan keluarnya, karena jelas kan siapa yang membaca ini kata Rasulullah dikeluarkan oleh dari kesulitan. Ini Rasulullah yang ngomong ini, bukan menteri. Lagi nama marah pula menyelam ini. Masa nggak percaya dengan Rasul? Kekasih Allah. Kata siapa nama itu yang kemarin yang buzir itu sih? Katanya sekarang banyak menteri-menteri dan apa? Bebel loh dia bahasa kita berani juga dalam tipuran, tapi dia memang dekat dengan Jokowi. Dia tahu menteri masih bawa Jokowi mungkin itu kira-kira. Dia di TV. Kalau kamu ada TV di rumah maksudnya itu gimana? Sampai kata Pak Nizam dengan saya jujur, wah aku kali ini katanya sepemikiran yang boleh ini. Masya Allah. Tak usah, ini Rasul yang mau Nabi kita. Siapa yang banyak istighfar, insya Allah dimudahkan oleh Allah hidupnya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau penting langsung saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sambil jalan. Ya, mau kedengaran atau tidak terserah. Kata orang buyang Ustaz itu, terserahlah buyang. Yang penting tidak buyang. Aku pernah begitu. Siapa yang bersedekah kata Rasulullah ini pasti dibantu. Ada orang minta-minta di pinggir jalan, kilometer, ada di layang itu. Aduh, sarau mulai. Kapan kulihat itu 100.000 itulah. Itulah siko-sikonya. Biasanya kalau sedekah kita tanya. Ya kau yang ngomong kira-kira itu kebiasaan kau kan. Ya Allah, tinggal satu lagi ya Allah. Merah apa? Merah ya. Bismillah. Datang udah itu dengan aku buka pintu. Aku nyopir dewa. Kasih 100.000. Ya Allah. Tapi ganti ya Allah. Aku biasa ini yang belum terbiasa. Boleh berharap dengan Allah, boleh berharap dengan manusia, jangan kau lakukan. Habis ku kasih 100.000 tadi yang merah itu, lari muda itu.
Dalam hati ya Allah, sehat boleh itu. Sehat boleh itu. Bila aku kasih dengan aku tunggu gantinya ya Allah. Wallah aku. Baru 3 menit dari situ ke depan asrama haji. Di depan asrama haji saya langsung dari telepon. Intinya aku dapat alhamdulillah ratusan juta waktu itu. Bayang Pak Budi, mohon maaf tapi dunia habis Pak Budi ya, jangan kalau aku nak pinjam boleh ya. Ya Allah, pas sudah saya dengarkan kalimat itu, Ustaz insya Allah waktu dekat kuantar dengan Ustaz, masuk nangis aku sambil nyopir, nangis aku dalam hatiku. Nak orang bilang aku kilo-kilo lah, yang penting aku dapat ratusan juta itu. Aku tak butuh dengan manusia, aku ingin mempraktekkan tadi hadis Rasul itu. Ternyata jadi kenyataan. Survei membuktikan tidak ada yang sulit bagi Allah. Bismillah. Tapi memang boleh berharap ya, berharap dengan Allah boleh, dengan manusia tak usah. Ya dipuji umum. Ya Allah, aku kepengen dengan kalimat thayyibah ini kau gantikan begini ya Allah. Aku butuh duit ini ya Allah. Kalau penting seharian dibaca. Ada kesulitan, nanti baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat kesulitan, minta dikeluarkan oleh orang kesulitan. Ya, sorenya tunggu kalau penting. Saya alhamdulillah itu gawe saya. Ya, sore kadang-kadang pas nak tidur kita baru dapat jawabannya dari Allah. Begitulah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahasa Asmaul Husna ya Allah ya al-haq ya Allah itu hak, tidak pernah juga la yukhliful mi'ad. Tidak pernah bohong. Bukan cak yang sekarang banyak orang bohong. Masuk main turunan aku nak ngomong siapa, woi dah kamu kaki dapat 2 aku dapat jumlah mahasiswa Pak yang Masya Allah. Kalau sudah tahu kita Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah ingkar, ngapa masih ragu-ragu? Nah, tak setuju kamu dengan aku. Kadang-kadang berdoa aku nak ini ya amin, benar ya, benar. Bagaimana mau kabul? Dia kalau saya berdoa, Ustaz Farhan berdoa. Apalagi kalau di depan multazam itu, saya tidak pernah berdoa diam ini. Tidak tahu kalau kabul. Ada alamat itu, jangan kalah dengan yang menjuru-juru berdoa main ini. Saking yakinnya gitu. Lihatlah kalau orang berdoa di depan itu. Kata malaikat, kasihlah ya Allah jalan pintunya. Iya kan? Tapi kalau melawan, ya lah, ada yang berdoa sambil biasa-biasa saja. Dia ragu dengan permintaannya. Bagaimana Allah yang mengasihinya? Paham ya? Ya, karena sudah paham semuanya, cukup sampai sini. Di dalam masjid ini, di dalam masjid ini kelihatan matahari masuk. Ternyata sudah setengah 7. Baru kali ini aku ceramah lewat dari jam 6. Ini namanya al-ladas wal lemak wal laju. Akhirnya terlewat waktu, jadi maaf karena memang tertutup semuanya tadi. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita berdoa ya. 3 syarat tadi atau betori jalan ini tadi, ikuti dengan baik. Pertama dengan akal, manfaatkan akal yang sehat ini ya. Kita dikasih oleh Allah akal, alhamdulillah. Setiap yang ada pasti ada yang membuat. Tapi hati-hati, as-sani'u adra bi sun'ihi. Pencipta itu lebih tahu tentang ciptanya, maka Allah lebih tahu tentang dunia ini. Maka minta dengan Allah ya. Tak usah minta dengan minta dengan Allah. Yang kedua, kenali Allah melalui ayat-ayatnya. Ayatnya ada 2. Apa tadi? Al-Qauliyah. Yang ketiga, yang kedua Kauniyah. Kauniyah artinya adalah Al-Quran ya. Kauniyah semua ciptaan siwallah al-alam. Yang ketiga tadi apa? Al-asma wa sifat. Kenal dong, baca terus. Saya minta dengan yang sering membaca setiap subuh antum ini tadi itu jangan hanya dihafalkan saja. Ini mainkan ini. Aku bukan tak setuju dengan tahlil, cuma saya bilang pahami maknanya ketika kau bilang la ilaha illallah itu sehingga masuk hati. Jangan seperti pernah tahlilan segala aku bilang gara-gara itu.
Kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa bagus sebenarnya yang ini kan? Ini Mak Jonas juga budaya ini ya. Tidak masuk hatinya, ya. Ketika la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang diciptakan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, ya tak? Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Mantap dia, ya. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Begitu dia, mantap, ya. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya pertemuan kita, biarlah agak lewat waktu dikit, yang penting ikhlas. Kita pulang insyaallah membawa kebaikan dan keberkahan. Ala hadirin niat, dan kita doakan Ustaz Nawawi dan Ustaz-Ustaz kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sudah meninggal mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah dalam barzahnya. Orang tua kita semuanya insyaallah mudah-mudahan bahagia dalam barzahnya.